Selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Mari kita lambaikan tangan kita. Kita tahu Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Boleh ada sampai saat ini. Itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Dan pada malam ini Tuhan, kita boleh di sini. Itu semua kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari saat ini kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kita. Dan malam ini firman akan disampaikan oleh Bapak Audi Hadi Wijaya, dan beliau sudah ada di sini. Selamat malam Pak Adi. Ya, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Dialah junjungan hidup kita. Kamu aja. Mari kita tepuk tangan bagi Dia. Ini ku datang lagi Padamu Tuhan, padamu Tuhan, tunangkan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari aku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari aku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Bersama, haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak bersama, terpujilah nama. Haleluya. Haleluya, sorak bersama. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Terpujilah namamu Tuhan. terpujilah namamu. Bersorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu adalah berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan pada Engkau melalui pujian ini. Terimalah ungkapan syukur kami ini Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita melalui pujian ini. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, berkat kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. terima kasih Yesus. Terima kasih Kau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, Sangat baik bagi kami Tuhan. amat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. benar Tuhan. Engkau baik bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan ungkapan syukur, kami persilahkan. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu. Bila mana kami ada sampai saat ini, itu semua adalah berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas yang boleh kami lakukan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, itu semua adalah berkat dan rahmat daripada anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Atas berkat kasih-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu senantiasa dalam seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Terima kasih ya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapa atas Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu boleh hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala suka dan duka di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya ya Bapa. Bapa. Ya Bapa, Engkau tahu apapun keadaan kami saat ini Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih atas segala penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah kami, Allah yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Mari kita bersorak-sorai bagi kita, karena Tuhan telah menetapkan langkah-langkah orang. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mana tangannya? Angkat tangan kita. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. sebab Tuhan yang menopang hidup kita. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang luar biasa.
Ini kami ya Bapak. Kami datang saat ini hadirat-Mu, menyembah-Mu, sebab Engkau layak dipuja dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah Allah yang besar, Allah yang layak kita puji, kita sembah. Amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah. Nama-Mu besar termulia. Mari saat ini kita mau menyembah Dia. Dia yang layak kita puji, kita sembah. Nama-Nya besar. Oh ya,
puji, ku muliakan namamu. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Kaulah Raja, Engkau yang termulia. Kau yang termulia, dipuji dan di surga. Kami menyembah. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan Jesus Lord. Marilah datang anakku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Yes. Yes Lord. Janganlah takut, janganlah bimbang dan ragu. Percayalah kepadaku. Thank you. Karena firman-Ku ya dan amin. Yes. Aku selalu menyertai-Mu senantiasa. Carilah wajahku anak. Oh ya Lama.
Di sana engkau akan mendapatkan damai, sejahtera, dan sukacita. Kasih-Ku selama-lamanya menyertai-Mu. Amin. Kasih-Ku tak berkesudahan. Datanglah, mendekatlah kepadaku. Maka engkau akan melihat aku hidup di dalam hati-Mu, Thank di dalam you. seluruh perjalanan hidupmu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Nama-Mu besar, termulia, dan layak kami sembah dan kami puji Tuhan. Hanya bagi Engkaulah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa untuk malam ini. Engkau yang telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Bapak Audi Hadiwijaya, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati beliau dengan urapan baru-Mu Tuhan. Dan kami sudah siap Tuhan untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Kepada Bapak Audi kami persilakan. Saya lepas saja ya, biar suaranya lebih jelas. Karena biasanya banyak yang bilang suara saya katanya merdu tapi nggak kedengeran gitu. Jadi kayaknya lebih baik saya lepas. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Kayaknya kalau Tua Sebio harus bilang ni hao. Oh hao ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ingat bahwa 2 minggu yang lalu saya juga hadir di tempat ini ya. Jadi 2 minggu yang lalu istri saya yang diberikan kesempatan untuk pelayanan ya. Waktu itu saya bilang sampai ketemu 2 minggu lagi gitu ya, karena memang 2 minggu kemudian saya yang puji Tuhan kebagian tugas melayani Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ya. Ini sudah ditampilkan, boleh diklik ya. Perkenalkan, nama saya adalah Petrus Stefanus Audi Hadiwijaya ya. 2 minggu yang lalu istri saya Maria Francisca Pebianti yang melayani saya waktu itu jadi supir. Nah sekarang namanya emansipasi pria ya. Jadi sekarang saya yang berdiri di depan, tapi yang jadi supir tetap saya. Sekarang istri saya sebagai pendukung pendoa ya. Oke, saya sudah berkeluarga. Kami dikaruniai 2 orang anak, Mary Hoven dan Mary. Hoven sudah mau kuliah tahun ini, sedangkan Mary kelas 1 SMA naik ke kelas 2 ya. Terus kemudian pekerjaan saya adalah wira swasta. Pelayanan saya selain sebagai pewarta, saya juga pemusik, pemuji, lalu pengajar juga. Dan saat ini saya diutus dari PDPKK Santo Yakobus Kelapa Gading ya. Kalau dilihat di situ itu waktu kami masih di Cirebon ya, kira-kira udah cukup lama ya. Memang hobi saya bersepeda ya, karena sepeda itu baik ya, baik. Oke, next. Oke, tema yang akan saya bawakan ya, ada tempat bagimu. Ini tema yang masih berkaitan dengan masa Paskah ya. Kalau hari Kamis kemarin kita sama-sama merayakan Yesus naik ke surga ya. Lalu minggu depan kita akan merayakan Pentakosta ya. Jadi masa-masa Paskah, bacaannya akan saya bahas ini waktu beberapa saat sebelumnya, tapi berkaitan dengan Yesus yang mengatakan bahwa dia akan pergi, lalu dia akan datang kembali ya. Jadi masih berkaitan dengan kenaikan Yesus ke surga, dan terutama akan berkaitan juga dengan satu saat Yesus akan datang kembali ya. Jadi Yesus datang berapa kali ke dunia Bapak Ibu? Sekarang ini baru sekali ya, sekali Yesus datang sebagai bayi yang kecil, lahir di palungan dalam segala kesederhanaan. Tapi satu saat Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita nggak tahu kapan waktunya,
ya. Dia naik ke surga saat ini, tapi satu saat akan ada yang namanya akhir zaman, ya. Orang Katolik jarang sekali membahas tentang akhir zaman, ya. Biasanya teman-teman saudara kita yang di Protestan yang lebih sering akhir zaman itu seperti apa, ya nanti akan ada masa-masa kegelapan dan lain-lain, ya. Kita nggak terlalu sering membahas tentang akhir zaman, tapi bagus buat kita tahu juga bahwa suatu saat Yesus akan datang kembali dalam satu kemuliaan, nggak diem-diem, nggak sembunyi-sembunyi, ya, untuk mengadili dunia, dan dunia akan berakhir, kemudian akan ada dunia yang baru, ya. Oke, next. Kita langsung baca Alkitab aja, ya. Bacaan kita malam hari ini kita ambil dari kitab Yohanes, babnya yang ke-14. Kalau Bapak Ibu ada yang bawa Alkitab boleh dibuka. Cuma yang saya tampilkan di sini itu dari Alkitab terjemahan baru 2. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah tahu bahwa sekarang sudah ada Alkitab yang TB2. Biasanya kalau kita mengutip suka ada tulisan TB terjemahan baru, ya. Sebelumnya ada terjemahan lama yang masih ejaan lama. Nah, sekarang ini sudah muncul TB2. Jadi dari TB yang lama disempurnakan kembali, ada kata-kata yang masih terasa janggal di TB2 itu kemudian diganti dengan kata-kata yang lebih umum, ya, yang lebih bisa kita mengerti. Jadi kalau yang Alkitabnya udah lusuh misalnya, ya, udah sering banget dibaca berkali-kali, udah khatam 2-3 kali gitu, boleh beli yang TB2, ya. Pastikan TB2 dan yang ada deuterokanonikanya, ya. Ini kita baca sama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap, ya. Yohanes 14 1 sampai 7 saja yang kita baca. Judulnya adalah Rumah Bapa, ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di tempat aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita masuk ke dalam doa sebentar. Allah Bapa yang makasih, kami berkumpul bahwa pada saat ini kami bisa berada di sini untuk belajar lebih jauh tentang firman-Mu, tentang janji-janji-Mu. Ya Tuhan, biarlah hati kami pada saat ini boleh menjadi satu tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang diberitakan pada malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh berbuah berkali-kali lipat dan menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga rencana-Mu yang tak terbatas, pengetahuan-Mu, kasih-Mu yang tak terbatas boleh disampaikan kepada umat-Mu pada malam hari ini. Engkau Allah Raja kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, next, boleh diklik. Oke, ya. Sedikit tentang perikop ini, ya. Kalau kita lihat ini Yohanes 14, kelihatannya terpisah ya dari bab-bab sebelumnya, karena ini bab yang baru, bab 14. Tapi sebenarnya dari Yohanes 13 sampai dengan Yohanes 17 itu satu rentetan peristiwa yang terjadi di saat yang sama, ya. Di saat ketika Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya, ya. Kita tahu perjalanan Yesus, dia dan masa kecilnya, kemudian sampai 30 tahun dia baru kemudian mulai berkarya, dan kira-kira 3 tahun lamanya dia bersama-sama dengan muridnya, dan kemudian pada umur 33 tahun ini dia melakukan karyanya yang terbesar, ya, di mana dia disalib menyelamatkan kita semua, ya. Nah,
Kalau kita baca bab 13 atau kitab Yohanes lah, terutama yang terakhir-terakhir ini ya, ini sangat menarik karena rasanya sangat personal, ya, sangat dalam gitu, sangat kalau orang Jepang bilangnya kahate gitu ya, orang Sunda maksudnya, sangat merasuk ke dalam hati ya. Karena ini memang adalah kata-kata Yesus yang 13, 14 dan seterusnya pada saat dia mau berpisah dengan murid-muridnya. Bisa dibilang kitab-kitab ayat-ayat ini adalah pesan-pesan terakhir Yesus sebelum dia akhirnya berpisah. Ya. Saya ingat sekali waktu ayah saya menjelang beliau tiada, waktu itu beliau terbaring di rumah sakit, lalu saya menengok bersama istri dan anak-anak. Terus saya ingat sekali pesan terakhir beliau, ya, sebelum beliau, waktu kita kemudian menengok kembali, kemudian beliau berpulang gitu. Waktu itu beliau bilang, Audi kamu hati-hati ya, karena waktu itu dia di Cirebon, saya mau kembali ke Jakarta, saya pamit, Dad, saya pulang, terus kamu hati-hati ya, baik-baik di sana gitu. Singkat, simple, tapi itu saya ingat sekali karena itu pesan terakhir beliau ya. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman orang-orang yang dikasihi, kemudian saat-saat terakhir ngomong apa, itu pasti diingat ya. Ya, demikian juga saat ini. Kenapa Yohanes bisa melukiskan begitu mendalam, begitu indah gitu kata-kata Yesus? Karena ini sangat berkesan ya. Cuma yang perlu kita tahu, keadaan murid-murid saat itu enggak lagi baik-baik saja ya. Karena kalau kita baca bab sebelumnya, itu Yesus mulai membasuh kaki murid-muridnya. Di kesempatan itu Yesus juga bilang bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Yesus bilang bahwa ada satu murid yang akan mengkhianati dia, ya. Ada satu murid yang akan menyangkal dia 3 kali, ya. Lalu kemudian dia akan pergi, dia akan mati, dan ke tempat dia pergi murid-muridnya nggak bisa ikut, ya. Jadi bayangin kalau kita sebagai murid-murid 3 tahun kita udah lepasin segalanya, kita ikut Yesus, lalu kita lihat, Yesus melakukan perkara besar ya, orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang lapar 5.000 orang dikasih makan, dan mereka sangat berharap satu saat Yesus akan jadi Mesias yang mereka inginkan ya, yang membebaskan mereka dari penjajahan ya. Nah tapi kemudian kok tiba-tiba mereka udah masuk ke kota Yerusalem dilulukan, tapi tiba-tiba kok Yesus bilang dia akan meninggalkan mereka dan mereka nggak bisa ikut gitu. Jadi kebayang hati murid galau ya, kebayang hati murid saat itu sedang galau. Lalu mereka pengennya yang satu duduk di sisi kanan, yang satu duduk di sisi kiri dalam kemuliaan ya. Tapi ternyata Yesus malah bilang dia akan menderita, akan disalib dan akan mati ya. Tapi justru di saat-saat ini Yesus memberikan penghiburan. Jadi kalau saya baca ayat bab 14 ini bicara tentang bagaimana Yesus menghibur murid-muridnya yang sedang galau ya. Next. Kalau saya mau singkatkan apa yang akan disampaikan saat ini dalam 3 hal ya. Pertama adalah Yesus bilang jangan khawatir. Kedua dia bilang ada satu tempat bagi kita di surga. Kenapa kita nggak usah khawatir ya? Karena di surga dia sudah menyediakan satu tempat. Dan yang ketiga dia bilang dia kasih tahu jalannya, bagaimana kita bisa mencapai tempat itu ya. Jadi kalau nanti waktu saya berapa lama Pak Surya? 40 menit ya. 40 menit selesai ini 3 hal ini aja yang kita ingat. Yang pertama bahwa Yesus bilang jangan khawatir. Yang kedua Yesus janjikan satu tempat buat kita di surga ya. Dan yang ketiga Yesus kasih tahu jalannya ya. Itu yang bisa kita tarik pada malam hari ini. Oke, kita masuk ke yang pertama ya. Di ayat pertama dia bilang jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Don't let your heart be troubled ya. Bapak Ibu, ada satu majalah namanya The Messenger, majalah Kristen ya. Dia pernah bikin satu survei ya. Dia survei pembaca-pembacanya. Menurut pembacanya tahu lagu himne ya. Himne itu lagu-lagu yang bertema Tuhan yang udah lama sekali yang terus dinyanyikan ya. Dari semua lagu himne, lagu apa sih yang paling berkesan buat para pembaca?
Ya. Terus kita mungkin pikir Amazing Grace, ya. Kita tahu kan lagunya Amazing Grace, ya. Semua orang tahu. Kayaknya Amazing Grace deh. Ternyata bukan Amazing Grace. Ya. Terus lagu himne apa lagi yang kita ingat? Bahasa Inggris, ya. How Great Thou Art, ya. Na 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 na, itu kan juga terkenal, ya. Pikirnya itu, ternyata bukan juga. Bapak Ibu tahu lagu himne yang paling berkesan menurut pembacanya ternyata adalah Don't be troubled, don't be afraid, gitu. Jangan takut, ya. Jadi ada satu lagu himne, bahkan saya juga nggak tahu lagunya seperti apa, tapi ternyata itu yang keluar di ranking pertama pilihan pembaca. Jangan kamu khawatir, intinya begitu, ya. Memang Alkitab mencatat 365 kali katanya dicatat jangan takut, jangan khawatir, ya. Ada yang pernah ngitung nggak Bapak Ibu? Ya, saya terus terang belum, ya. Tolong dihitungin nanti. Kalau benar ada 365, tolong kasih tahu saya. Tapi intinya adalah seolah-olah tiap hari, ya. Setahun ada 365 hari. Di Alkitab ada 365 kali ditulis jangan kamu khawatir. Seolah-olah Tuhan bilang tiap hari jangan khawatir, besok lagi jangan khawatir, terus, ya, selama 1 tahun, sehingga sebenarnya kita nggak perlu khawatir, ya. Tapi benar nggak sih kita semua di sini nggak ada yang khawatir, ya? Kalau dilihat muka-mukanya, ya, ini muka-muka khawatir, termasuk saya juga, ya. Pewarta juga manusia, ya. Pewarta juga punya kekhawatiran. Tapi kalau dilihat kenapa sih kita khawatir, ya? Kita biasanya khawatir karena kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ya, betul, ya. Kita nggak tahu besok kita masih hidup atau enggak, ya. 2 minggu yang lalu kami kesini, kami bahkan nggak tahu 2 minggu lagi kemudian kita masih bisa kesini atau enggak, itu kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu bisnis kita minggu depan masih untung, masih cuan nggak, gitu, ya. Atau anak kita apakah akan berhasil, ya. Dari kecil sekolah, kemudian dia kerja, apakah akan jadi orang, itu kita nggak tahu, ya. Oleh karena itu kita selalu penuh kekhawatiran karena pandangan kita terbatas, ya. Kita nggak tahu besok, lusa, di masa depan seperti apa. Terus kemudian kita khawatir juga karena kemampuan kita juga terbatas, ya. Saya dulu waktu masih lebih muda dari sekarang, saya bisa goes ratusan kilometer, ya. Tapi makin kesini kok kayaknya sudah nggak sekuat dulu, ya. Ya, kita juga secara kesehatan juga mau nggak mau mesti mengakui makin lama kita semakin tidak sekuat yang dulu, ya. Kita terbatas, gitu. Lalu kemudian kenapa lagi kita khawatir, ya? Ada banyak hal kenapa kita khawatir, tapi intinya sebagai manusia kita terbatas. Sampai kapanpun ada banyak hal yang di luar kemampuan kita, ya. Oleh karena itu jawabannya cuma satu, kita cari yang maha tahu, kita cari yang maha kuasa, dan siapa itu? Ya Tuhan, ya. Jadi selama kita tetap berpegang pada kemampuan kita, kesehatan kita, relasi kita selalu punya alasan untuk khawatir. Tapi pada saat kita bisa berserah bahwa kita punya Tuhan yang gak akan meninggalkan kita, yang maha tahu, kita gak perlu tahu masa depan, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan ada di sana di masa depan, ya. Kita nggak perlu bisa semuanya, tapi kita percaya bahwa ada yang akan memampukan kita, ya. Jadi jawabannya kalau tentang kekhawatiran, Tuhan bilang tertulis di sini, percayalah kepadaku, ya. Engkau telah percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi satu-satunya obat untuk kekhawatiran adalah iman, ya. Pada saat ada iman, maka ketakutan itu akan hilang, ya. When there is faith, fear disappear, ya. When there is faith, fear, lawan dari iman itu bukan tidak beriman, tapi kekhawatiran, ketakutan, ya. Tapi kalau kita punya iman, maka fear disappear, ya. Oke, next. Jadi yang pertama Tuhan bilang jangan khawatir, ya. Dan dia kasih satu alasan kenapa kita nggak perlu terlalu khawatir, karena dia naik ke surga untuk menyediakan satu tempat bagi kita, ya. Karena
masa hidup kita kalau kuat berapa 70 tahun, 80 tahun ya. Mungkin di dunia ini banyak masalah, tapi Tuhan ingatkan bahwa setelah dunia ini berakhir ada surga loh ya. Ada satu tempat yang saya siapkan buat kamu ya. Jadi kita diminta untuk punya pandangan jauh dari cuma bulan depan, tahun depan, tapi sungguh jauh pada saat kita nanti sudah keluar dari dunia ini. Tuhan janjikan satu surga ya. Kita mesti punya pandangan yang jauh ke depan. Kalau dibayangin satu tali yang panjang sekali ya, terus di ujung tali itu ada titik merah ya. Titik merah kecil itu kehidupan kita 70-80 tahun ya. Tapi setelah itu berakhir masih ada kekekalan yang luar biasa ya. Dan itulah surga ada di sana ya. Oke, next. Surga itu apa sih? Kita mungkin pikir surga itu kayak Neverland, satu dunia yang begitu indah gitu, yang berlimpah susu madu segala macam, nggak ada kesakitan, nggak ada penderitaan. Tapi kata Katekismus Gereja Katolik, surga itu adalah sebenarnya persatuan yang sempurna antara kita dengan Allah Tritunggal, dengan para kudus ya. Jadi bukan satu tempat yang kita bayangin, satu tempat yang indah, tapi lebih dari jauh itu karena Allah kan roh ya. Dan kita juga punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Tubuh kita satu saat akan hancur, tapi roh kita diciptakan untuk kekekalan ya. Roh kita akan bersatu dengan Allah. Dan itu satu kerinduan yang mendalam di hati manusia ya. Satu kerinduan yang semua manusia tuh pengen bersatu dengan Allah ya. Saya ingat ayah saya waktu sakit, dia pernah bilang, aduh ini kapan selesainya ya. Saya percaya bukan karena semata-mata dia menderita ya pada saat akhir hidupnya, tapi ya dunia ini penuh dengan keterbatasan. Dia merindukan satu saat udah deh lepas dari dunia ini, bersatu dengan Tuhan, kembali ke Tuhan ya. Saya rasa di setiap diri manusia itu ada kerinduan yang terdalam ya. Coba saya tanya Bapak Ibu, siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan ya. Ada yang nggak mau? Saya rasa semua akan angkat tangan ya. Nah kalau saya tanya siapa yang mau masuk surga duluan? Nah ini mulai ya, biarlah semuanya terjadi indah pada waktunya ya. Semua orang ada waktunya Tuhan tentukan buat kita. Tapi buat orang-orang yang percaya kita nggak usah takut ya. Pada saat kita menghadapi kematian itu orang-orang yang nggak beriman mungkin akan khawatir ya. Ada apa di balik sana gitu ya. Tapi buat kita orang-orang yang mengikuti Tuhan, apalagi kita pegang janji-janji Tuhan, salah satunya ini ya, bahwa Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia ini, menyiapkan satu tempat buat kita, satu tempat di mana kita bersatu dengan Allah ya. Dan kita nggak usah khawatir ya, kematian itu bukan sesuatu yang untuk ditakutkan ya. Next. Sedangkan kalau neraka apa? Kalau neraka itu lawannya. Jadi kita nggak bisa bersatu dengan Tuhan ya, karena dosa, karena pilihan hidup kita, akhirnya kita nggak bisa bersatu dengan Allah. Dan kita ada dalam satu penderitaan yang abadi karena kita nggak bisa bersatu dengan pencipta kita ya. Apakah Tuhan pengen kita masuk neraka? Enggak ya. Tuhan ingin kita semua masuk surga. Makanya dia bilang di rumah Bapakku ada banyak tempat ya. Enggak kayak nyari hotel pada saat lebaran ya. Kita rebutan terus enggak dapat juga ya karena penuh. Tapi surga itu dikatakan ada banyak tempat ya. Semua orang bisa masuk surga, semua orang diundang untuk masuk surga. Tapi kenapa pada akhirnya ada yang enggak bisa masuk surga? Itu pilihan ya. Karena kita memilih buat menolak keselamatan, kita memilih buat terus hidup dalam dosa, kita memilih buat menolak Kristus sebagai juru selamat ya. Keselamatan itu diberikan kepada, pertama karena kasih karunia ya. Berbeda dengan saudara kita yang lain mungkin yang hanya karena iman ya. Tapi kalau orang Katolik bilang keselamatan itu kasih karunia Tuhan semata ya. Jadi itu murni haknya Tuhan ya. Dan karena Tuhan begitu baik, dia kasih keselamatan yang diperoleh karena iman ya. Jadi kasih karunia dulu, terus kemudian iman yang diwujudkan lewat perbuatan ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati ya.
Jadi nggak bisa cuma iman doang. Ya. Pertama kasih karunia, kedua kita harus punya iman bahwa Yesus Kristus menyelamatkan kita. Tapi iman kita itu harus muncul dalam perbuatan. Ya, nggak bisa cuma dengan berseru Yesus Yesus kemudian masuk surga. Ya, kita harus juga berbelas kasih, harus muncul dalam perbuatan-perbuatan kita ya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekarang berkumpul di sini itu juga suatu perwujudan iman ya. Nah, terutama kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan itu iman yang kita wujud nyatakan ya kepada sesama. Oke, next. Ada yang pernah nonton film atau baca film Alice in the Wonderland? Ini cerita anak-anak ya. Jadi ceritanya Alice in the Wonderland ini ada seorang gadis namanya Alice, anak kecil. Dia kemudian bermimpi, tiba-tiba dia masuk ke dalam satu lubang kelinci, kemudian tiba-tiba dia ada di satu dunia yang lain ya, Wonderland gitu, dunia yang aneh ya. Nah, terus ada satu kisah di mana dia ketemu satu percabangan jalan ya. Di situ dia nggak tahu daerahnya, tiba-tiba ada jalan yang memisah kiri dan kanan. Lalu di atas itu di pohon itu ada kucing. Ya. Kucing itu kemudian dia tanya ke kucing itu, ini kemana nih jalannya nih? Ya, kiri atau kanan? Lalu kucing itu tanya, ya kamu mau kemana? Tergantung katanya. Terus tergantung apa? Kata kucing itu ya tergantung kamu mau kemana. Ya. Terus Alice pikir-pikir, ya kucing itu tanya, kamu memang mau kemana? Terus Alice bilang, saya nggak tahu saya mau kemana, ya, karena itu tempatnya baru. Terus kucing itu akhirnya bilang, ya kalau kamu nggak tahu kamu mau kemana, nggak masalah. Kamu mau ambil yang kiri, yang kanan, ya nggak masalah. Ya, dua-duanya akan membawa kamu ke yang nggak kemana-mana, gitu. Karena kamu nggak punya tujuan. Ya. Simple ceritanya, tapi kalau kita renungkan berapa banyak orang-orang di dunia ini yang nggak tahu kita mau kemana. Ya. Jadi akhirnya hidupnya asal-asalan, ambil aja jalan kemana-mana yang menyenangkan hatinya, karena mereka nggak punya satu tujuan. Ya. Ada yang bilang muda foya-foya, ya. Tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Enak banget ya. Enak banget hidup seperti itu. Tapi benar nggak bisa seperti itu? Ya. Kalau tujuan kita surga, ya, harusnya kita tahu jalan yang kita tempuh harusnya seperti apa. Apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Ya. Tapi kalau kita lihat di dunia ini banyak sekali yang, ya misalnya ya sekarang tuh kan lagi demam artis Korea ya, operasi plastik ya, di sana operasi plastik. Sekarang ini saya lihat banyak orang yang sebenarnya udah cantik ya, mukanya udah cantik, tapi kemudian ininya diangkat, hidungnya digedein gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mau dicari gitu? Dan itu nggak ada puasnya ya. Pernah ada satu kisah, dia operasi udah sekali, akhirnya ketergantungan, operasi lagi, operasi terus ya. Akhirnya nggak jadi bagus juga ya. Tapi kalau kita renung-renungkan, kenapa dia selalu mencari yang lebih baik lagi? Karena sebenarnya yang dia cari dangkal ya, dia nggak mikir jauh ke depan bahwa itu bukan yang terpenting ya. Nggak cuma itu, misalnya orang yang kena narkoba, yang hidup dalam ketergantungan obat ya, mereka nggak tahu sebenarnya apa yang penting dalam dunia ini. Atau nggak usah jauh-jauh, orang yang kerja terus tiap hari mengumpulkan uang, terus nggak jauh dari Tuhan, nggak ke gereja gitu. Sebenarnya yang penting dalam hidup ini apa sih? Tujuannya apa dalam hidup ini? Kalau kita tahu bahwa kita ingin masuk surga yang seperti Yesus janjikan, kita bersekutu, bertemu, bersatu dengan Allah ya. Dan oleh karena itu jalannya kita juga harus tahu, Tuhan kasih satu jalan ya. Next. Jalannya apa Bapak Ibu, teman-teman? Yesus Kristus ya. Nah, sebelum ke sana diklik lagi. Kalau kita baca ini sekilas ya, klik sekali lagi Pak. Saya akan pergi, saya akan meninggalkan, saya akan menyiapkan satu tempat bagimu ya, dan di mana saya berada, di situ kamu berada. Kita jarang melihat ini sebagai satu konteks pernikahan ya. Tapi sebenarnya
Tuhan Yesus bilang ini itu dalam satu rangka ya, bahwa satu saat dia akan menikah dengan gerejanya ya. Kalau kita baca kitab Wahyu Yohanes, ini juga ditulis di Yohanes ya, oleh Yohanes. Alkitab ini dimulai dengan pernikahan ya, pernikahan Adam dan Hawa, juga diakhiri dengan pernikahan ya, pernikahan Yesus dengan gerejanya ya. Dan dia dibilang di Wahyu bahwa dia akan ada saatnya dia akan turun kembali ke dunia, dan itu adalah pernikahan Yesus dengan gereja ya, sebagai mempelainya ya. Nah, kalau di tradisi Yahudi ya, tradisi Yahudi kuno, pada saat seorang mau menikah, seorang pria mau menikah, dia ada yang namanya masa pertunangan ya, betrothal. Nah, setelah pertunangan itu kemudian nggak langsung menikah, tapi si mempelai pria calon ini harus kembali ke rumah bapaknya ya. Dan kemudian dia ngapain di situ? Mempersiapkan ya. Salah satunya yang dia persiapkan adalah rumah ya, rumah buat si mempelai wanita. Nanti pada saat pernikahannya tinggal mempelai wanita itu dibawa masuk ke rumah bapaknya ya. Jadi pernikahan tradisi Yahudi itu adalah membawa sang mempelai wanita dari keluarga mempelai wanita masuk ke keluarga mempelai pria ya. Dan kalau kita coba baca Alkitab yang tadi kita baca dalam konteks ini ya, aku akan pergi ya, menyiapkan satu tempat bagimu, di rumah Bapakku banyak tempat ya, dan satu saat aku akan kembali ya. Dan itulah saat kita pernikahan anak domba ya. Jadi ada satu makna teologis pada saat kita baca Alkitab ini, bahwa Yesus satu saat akan menjadi mempelai pria dan gereja akan menjadi mempelai wanitanya ya. Indah ya. Oke, next. Satu lagi sebelum masuk ke poin terakhir, pernah dengar tentang rapture? Ada yang pernah dengar rapture? Ada yang pernah? Pengangkatan ya. Ada yang belum pernah? Ada. Atau semua udah pernah ya. Nah, ini saya menyinggung sedikit saja tentang rapture, bahwa rapture ini, boleh diklik lagi. Rapture ini bukan ajaran agama Katolik ya. Jadi memang ditulis bahwa kita akan diangkat ke langit untuk menyambut Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya ya. Tapi ajaran rapture ini tuh berkembang di abad ke-19 ya. Itu bukan ajaran yang berkembang dari rasul, dari para rasul ya. Jadi kalau iman kita berdasarkan dari iman apostolik ya, rapture ini bukan. Ini berkembang di abad 19. Ada yang namanya John Nelson Darby ya. Dia bilang bahwa akan ada satu masa di mana Yesus datang sembunyi-sembunyi, orang beriman akan diangkat ya, hilang gitu. Nah, terus dari muka bumi naik ke surga menyambut Yesus, terus Yesus balik lagi ke surga dengan para pengikutnya ya. Jadi orang-orang yang diangkat ini nanti nggak akan mengalami masa-masa tribulation, masa-masa gelap itu ya. Nah, itu bukan ajaran Katolik ya. Ajaran Katolik adalah ya kita akan diangkat menyambut Yesus, tapi kemudian Yesus akan turun ke dunia ya. Yesus turun ke dunia untuk menjadi raja, ya kita ikut turun ya. Jadi seperti mempelai wanita ya, keluarga mempelai wanita itu menyambut mempelai pria untuk pernikahan ya. Jadi nggak ada yang namanya secret rapture, Tuhan Yesus datang diam-diam untuk mengangkat para pengikutnya ya. Nah, lucunya adalah banyak orang Katolik yang merasa bahwa ini juga ajaran Katolik gitu. Malah di salah satu PDPKK pernah mengangkat tema ini ya, rapture, sudah siapkah kita? Ini kita harus hati-hati Bapak Ibu, bahwa jangan semua ajaran-ajaran yang kayaknya Kristiani gitu kita telan mentah-mentah ya, karena ajaran rapture ini bukan ajaran Katolik ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke poin ketiga ya. Tuhan Yesus sudah bilang jangan khawatir. Dia bilang saya sudah siapkan satu tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya di surga. Dan sekarang yang ketiga, dia kasih tahu jalannya ya. Jadi kalau ibaratnya dia udah kasih satu tujuan, sekarang dia kasih petanya
Dia kasih kompasnya. Gimana caranya kita masuk surga? Ya, itu yang kita baca pada saat Yesus bilang, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. I am the way, the truth, and the life." Ya. Kita harus bangga teman-teman, Bapak Ibu, bahwa kita menjadi pengikut Kristus ya, karena di agama lain nggak ada satupun yang bilang akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Paling di agama lain ada dikatakan aku bisa menunjukkan jalan. Ya. Aku bisa menunjukkan gimana cara memperoleh hidup kekal. Ya. Tapi nggak ada yang bisa bilang bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Di agama lain ada kebenaran-kebenaran. Ya. Tapi seolah-olah di sini Tuhan bilang akulah kebenaran sejati. Ya. Di dalam mengikuti Kristus kita mendapatkan kepenuhan kebenaran. Ya. Lalu kemudian Tuhan adalah jalannya. Ya. Jadi kalau kita mau masuk surga tinggal ikuti Tuhan aja. Ya. Jadi nggak usah caranya harus ini. Lihat aja Tuhan Yesus melakukan apa, itu yang harus kita lakukan. Ya. Oke, next. Jadi ada yang ikut Tuhan tuh artinya apa? Diklik aja. Pertama, Tuhan bilang apa sih? Ya. Jadi teman-teman tentu baca Alkitab. Ya. Di Alkitab ini tertulis perintah-perintah Tuhan Yesus, itu yang harus kita ikuti. Ya. Kemudian next, what would Jesus do? Ya, kita bayangin kalau pada saat kita menghadapi satu masalah, Tuhan Yesus bakal apa sih? Ya. Ini cukup terkenal ya, what would Jesus do? Kita bayangin kalau Yesus ada di masalah kita, apa yang akan dia lakukan? Ya itu kita juga lakukan. Terus next, nah kita kan Golkar nih, golongan karismatik ya. Nah Roh Kudus membimbing kita buat apa? Ya. Jadi Yesus sudah naik ke surga, lalu kemudian dia kasih satu roh penolong ya, roh pembimbing. Itu yang menuntun kita tiap hari untuk menentukan langkah-langkah yang harus kita pilih ya. Jadi maksudnya ikut Tuhan, ya Tuhan bilang apa, lalu kalau Tuhan ada di posisi itu apa yang akan Yesus lakukan ya. Lalu Roh Kudus menuntun kita untuk apa ya, itu yang harus kita gali terus pada saat kita ikut Tuhan ya. Oke, next saya ingin sharing sedikit ya, sharing tentang kehidupan saya ya. Saya dulu tinggal di Jakarta, ya. Jadi saya memang saya lama di Cirebon, tapi sebelum itu saya lulus SMA, kuliah, kemudian saya kerja di satu perusahaan IT ya, yang cukup besar, konsultan IT di Jakarta. Itu kami cukup berhasil, puji Tuhan dikaruniai karir yang cukup baik ya. Lalu pada saat kami menikah itu kami masih di Jakarta, saya waktu itu sudah kerja di bank ya, satu bank yang progresif lah, bukan bank yang terbesar tapi bank swasta yang cukup baik gitu. Jabatan saya waktu itu sudah manajer ya, senior manager. Lalu satu saat ayah kami di Cirebon dia membuat satu usaha ya, satu usaha rumah sakit ya. Nah terus rumah sakitnya berkembang ya, puji Tuhan. Terus dia bilang, Audi kamu mau bantuin nggak ke sana? Ya. Kami bawa dalam doa karena kami sudah sama-sama pelayanan. Lalu gimana nih, ada tawaran seperti ini, apa kita harus tinggalkan Jakarta gitu ya? Dengan segala ya, kita sudah waktu itu kita masih kontraktor ya, masih ngontrak rumahnya gitu. Nah, kita belum punya rumah sendiri, jadi masih relatif bebas mau kemana-mana. Tapi dalam doa kita putusin ya udah kita coba ya. Akhirnya saya berhenti dari pekerjaan saya itu tahun 2006 ya, 2006 2007 mungkin kami pindah ke Cirebon ya. Di Cirebon saya membantu ayah saya di rumah sakit tersebut ya. Ya waktu masih bergabung dengan rumah sakit, puji Tuhan kehidupan kami ya cukup baik ya. Karena rumah sakit itu maju ya. Nah, terus kemudian tapi Tuhan izinkan ada masalah ya di rumah sakit itu sehingga situasi kerjanya jadi nggak enak ya. Situasi kerjanya jadi nggak enak banget. Akhirnya kami putusin udah deh 3 tahun saya di rumah sakit itu, lalu saya keluar ya. Saya keluar dari rumah sakit lalu usaha ya. Memang cita-cita saya dulu memang pengen punya usaha gitu. Jadi kalau di Jakarta kan memang kerja karyawan ya.
ya pengenlah satu saat punya usaha. Dan kemudian kami sudah di Cirebon, nggak lagi di rumah sakit, akhirnya itu kesempatan buat kami buat coba usaha ya. Usaha pertama kami bikin minimarket ya. Di perumahan kami punya ruko, kami buka minimarket di situ. Jalan setahun, 2 tahun, tapi ya karena perumahannya juga nggak besar gitu, jadi penjualannya juga nggak terlalu banyak. Lalu kami buka cabang kedua di satu tempat lain, tapi itu juga nggak terlalu besar. Sampai akhirnya malah karyawan kami ya, yang waktu itu mengambil uang gitu. Akhirnya malah pengeluarannya lebih besar dari penghasilan, akhirnya tutup. Ya, itu usaha kami yang pertama harus bangkrut ya. Lalu kami coba usaha kedua ya. Usaha kedua bikin bengkel body repair ya. Bengkel body repair, ada satu lahan, terus kemudian kira-kira 540 meter kami buka bengkel body repair di situ. Kerjasama dengan asuransi. Ya, jalan setahun, 2 tahun. Cuma bukan di situ juga ternyata ya. Karena setelah 2 tahun, 3 tahun malah kerjasama sama asuransinya diputus ya, karena ada satu masalah. Lalu akhirnya masuk pandemi ya, masuk pandemi nggak bisa lagi kita cari kerjasama dengan asuransi lain ya. Akhirnya yaitu tutup juga, bangkrut ya. Cuma ya di tengah keadaan ekonomi yang ya namanya mantap makan tabungan ya, karena nggak ada usaha yang menghasilkan ya, lama-lama tabungan kami juga menipis juga ya. Nah terus tapi kami puji Tuhan masih bisa hidup, kami tetap melayani ya, kami melayani di PD, kami tetap nggak meninggalkan Tuhan lah ya, kami tetap berharap pada Tuhan. Terus pandemi itu ya luar biasa ya, karena banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar ya, termasuk bengkel itu juga udah nggak bisa diselamatkan lagi ya. Tapi Tuhan kasih jalan tuh, justru pada saat orang-orang banyak yang kesulitan, tiba-tiba ada satu peluang yang waktu itu lagi booming adalah sepeda ya. Pada saat pandemi itu orang nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa, akhirnya mereka cari olahraga ya, harus olahraga, dan yang booming sekali adalah sepeda ya. Dan kebetulan hobi saya bersepeda ya. Lewat kakak adik mereka bantu, akhirnya kami pindah ke Jakarta. Saya pindah ke Jakarta merintis usaha sepeda ya. Dan puji Tuhan usaha itu diberkati ya. Jadi rame, begitu kami buka itu customer banyak sekali, karena memang orang banyak membutuhkan sepeda ya. Waktu itu sepeda banyak tapi bengkel untuk servis nggak ada gitu. Jadi kami lihat peluang itu, lalu kami buka di situ. Ya, Siska waktu itu sama anak-anak masih di Cirebon, saya 2 tahun merintis usaha tersebut ya. Nah terus sampai akhirnya tahun lalu kami bersama kembali, Siska sama anak-anak pindah ke Jakarta, akhirnya kami tinggal di Jakarta kembali gitu. Dan yang saya sungguh rasakan adalah ya banyak sekali alasan buat khawatir ya. Udah coba bisnis ini gagal, bisnis itu gagal ya. Ditipu orang, karyawan itu makan uang kita ya. Tapi terus berharap pada Tuhan ya. Suatu saat Dia akan kasih kesempatan, dan terus kemudian Dia akan kasih jalan ya. Dan kami sungguh bisa bersaksi bahwa ya lewat pergumulan hidup toh Tuhan terus menyertai gitu, nggak pernah meninggalkan ya. Terus apakah sekarang masalahnya selesai? Enggak juga ya. Karena mungkin Bapak Ibu tahu sepeda sudah mulai turun lagi sekarang ya. Kalau dulunya rame, sekarang toko kami juga mulai berkurang ya omsetnya. Tapi kami belajar bahwa ya dunia boleh memberikan alasan buat khawatir ya. Usaha, kesehatan ya. Tapi kalau kita nggak pernah meninggalkan Tuhan, kita tetap setia pelayanan, tetap setia ke gereja, tetap setia minta, berdoa gitu ya, Tuhan juga nggak akan mengecewakan ya. Kalau surga aja Dia janjikan buat kita ya, di dunia ini juga Dia akan pelihara kita. Amin. Amin. Oke. Next. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selalu ingat bahwa kita nggak usah gelisah ya. Memang keterbatasan kita bikin kita selalu punya alasan untuk khawatir ya. Tapi
Ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai. Ya. Dia naik ke surga bukan meninggalkan kita kok. Ya. Dia utus Roh Kudusnya, justru Dia naik ke surga, Dia lebih dekat pada kita karena sekarang Dia nggak terbatas ruang dan waktu. Ya. Lalu kemudian terus berjalan bersama Yesus, ya, karena Dia selalu menyertai. Oke, saya mau undang teman-teman pujian ke depan. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita mau tenangkan hati kita. Mari Bapak Ibu, kita masuk ke dalam satu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Dia yang sungguh merindukan kita, anak-anaknya, untuk datang padanya. Bahwa sesungguhnya hati kita merindukan selalu dekat bersama Tuhan. Ada satu kerinduan dalam diri setiap manusia untuk bersama Penciptanya. Mari kita katakan dalam lagu ini, kita rindu untuk berada di dalam bait Tuhan. Kita minta untuk bisa menikmati bait-Nya. Berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Allah Bapa yang kami kasihi, lihatlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih berjuang di dunia ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Hidup ini seringkali gak mudah ya Tuhan. Seringkali kami jatuh, seringkali kami kecewa dalam hubungan kami dengan pribadi-pribadi lain. Seringkali ada kata-kata yang menyakiti hati kami. Seringkali kami berusaha dan gagal. Seringkali kami direndahkan, dihina, dikecilkan. Tapi ya Tuhan, pada saat-saat itu kami mau ingat bahwa kami berharga di mata-Mu, bahwa kami tidak akan pernah Kau tinggalkan, bahwa dalam perjuangan-perjuangan kami di dunia ini, kami boleh berharap, kami boleh meminta, kami boleh
kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Audi yang telah membawakan firman-Nya. Sungguh firman-Nya sangat menyentuh kami semua. Mari saudaraku, kita tidak perlu khawatir lagi, karena mujizat Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau menyanyikan satu lagu pujian, bukti kebesaran Tuhan. Sempurna dalam rencanamu dan karyamu, Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu hidupku. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu, serahkan hidupku, pulihkan dengan rohmu hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu. Bapak yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Audi. Kiranya Bapak, Engkau memberkati Bapak Audi dengan Ibu Maria, dengan berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan, dan juga Kau pakai dia lebih heran lagi. Bapak yang baik, kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi pada malam hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dan memberkati hidup dan keluarganya. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami juga ingin membawakan wujud-wujud doa. Kiranya Engkau hadir Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi wujud-wujud doa kami. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan wujud-wujud doa kepada Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami persilahkan. Bapak yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pastor paroki kami, Pastor Geris, dan juga Pastor Purnomo, dan juga Pastor Fernando. Kiranya Tuhan Kau selalu menyertainya di dalam mereka menjalankan karya-karya-Mu, agar mereka selalu Kau limpahi berkat, rahmat, kesehatan, dan sukacita. Dan juga berkati Pastor Geris dan Pastor Fernando yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Engkau menyembuhkan dan memulihkannya kembali. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anakmu, Bapak Yusuf Kadiman yang telah Engkau panggil 7 hari yang lalu. Biarlah Tuhan Engkau berikan pengampunan, rahmat yang dia butuhkan saat ini. Dan juga berkati, berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi persekutuan doa kami, PDKK Tua Sebio ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami untuk tetap semangat di dalam melayani, dan juga Engkau berikan hati umat-Mu untuk boleh mempunyai hati yang rindu, untuk boleh bergabung dalam persekutuan PDKK ini, sehingga kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk mereka yang sakit dan juga para lansia. Kiranya Tuhan Engkau selalu menyertainya di dalam hari-harinya. Juga bagi lansia yang kesepian Tuhan, biar Engkau selalu menghiburnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, itulah doa-doa kami. Kiranya Engkau juga mengerti dan mengetahui segala doa-doa yang belum kami ucapkan di dalam hati kami. Biar Engkau memberi yang terbaik untuk kami semua. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga ingin mengakhiri persekutuan doa ini. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah hadir di dalam persekutuan doa ini. Kami berdoa agar persekutuan doa ini Tuhan dapat selalu berjalan dengan baik atas bimbingan dan rahmat-Mu. Malam hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini, dan Engkau memberikan kami rahmat dan berkat-berkat-Mu, sehingga kami dapat kembali pulang ke rumah kami dengan selamat Tuhan, dan kami boleh membagikan apa yang kami dapatkan di tempat ini kepada keluarga dan sanak saudara kami. Tuhan yang baik, terima kasih untuk acara pada malam hari ini. Sertai perjalanan kami, tibakan kami sampai di rumah. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami boleh berdoa, muji dan ucap syukur. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman untuk Senin depan, kami dari PDKK akan mengadakan doa hening yang diiringi oleh lagu-lagu dari Lembah Karmel. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk hadir. Mari kita bersama-sama ikuti dalam acara ini, di mana kita boleh mengalami hadirat Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan ada satu lagi pengumuman, di mana dari Dekanat PDKK Jakarta Barat 1 akan mengadakan praise and worship yang diadakan di hari Senin depan juga di BHK Kemakmuran. Bagi yang berminat dipersilahkan mengikutinya. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan terima kasih ke Bapak Audi Hadiwijaya atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Sampai jumpa Senin depan. Karena Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Mari saya bangkit berdiri.
memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, beri bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasa. Sekali lagi, nyata kuasamu Tuhan, nyata kuasanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa Senin depan.